Maka ke depan kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045, betul-betul Indonesia Emas, bukan Indonesia cemas, salah satu kuncinya ya kita cetak wiraswastawan yang ada di Kabupaten Purworejo. Apa yang membuat Mas Dion yakin untuk akhirnya maju jadi calon wakil bupati? Apakah memang sudah merasa siap dari semua hal ya, dari mental, dari logistik, dan dari semuanya lah, banyak aspek kan gitu? Saya kira 10 tahun pengabdian sebagai anggota DPRD, kemudian 5 tahun terakhir sebagai ketua DPRD, saya kira menjadi model pengalaman, sekaligus juga menjadi pijakan untuk ke depan. Tadi saya harap, jadi kita udah merasakan nih 10 tahun di legislatif, oh ternyata di legislatif pun ada keterbatasan yang kita miliki, karena kita bicara legislatif itu kan hanya bicara di 3 aspek tugas pokok fungsinya kan, di penganggaran, di budgeting, di legislasi maupun di pengawasan. Nah, sedangkan di ranah eksekusinya ini kan ada di eksekutif, baik itu eksekusi program kebijakan, dan yang saya kira bicara kemaslahatan yang lebih luas, ini maka memang saya niatkan untuk memutuskan terjun di kepala daerah di Pilkada 2020. Karena kan tahu udah belajar juga kan 10 tahun sebelumnya. Jadi paling enggak ruang geraknya juga udah tahu harus seperti apa. Kalau nggak salah punya 7 program prioritasnya. 7 agenda prioritas. 7 Jadi agenda, di 7 agenda ini, per agenda ini kita breakdown lagi ke program-program kerja yang jumlahnya lebih dari 7. Tapi 7 agenda prioritas ini yang kita prioritaskan untuk harus kita capai di 5 tahun ke depan. Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman kali, Mas. Ya, jadi 7 agenda prioritas saya bersama Ibu Yuli Hastuti. Ini yang pertama adalah Ayem Petanine. Ayem Petanine. Ya, jadi harapan kami ke depan pertanian di Kabupaten Purworejo ini harus mulai bertransformasi dari pertanian tradisional, dari pertanian yang sekarang kita masih sangat bergantung dengan pupuk kimia, dengan pestisida kimia, untuk kita bertransformasi ke pertanian yang berbasis pada teknologi dan riset, dan kita perlahan-lahan harus mulai melepaskan diri dari ketergantungan kita pada pupuk kimia ini. Karena ketika ini tidak kita rubah dan tidak ada yang mau merubah, maka bisa terjadi 20 tahun lagi anak cucu kita ini udah nggak bisa tanam padi. Padahal di Kabupaten Purworejo ini kan kita termasuk salah satu lumbung pangannya Jawa Tengah. Karena saya masih ingat betul tahun 90-an, itu kalau petani ke sawah itu dalamnya masih segini nih. Nah sekarang petani kalau ke sawah itu paling dalamnya segini. Ini artinya apa? Berarti unsur hara di tanah kita ini kan semakin berkurang. Tanah kita yang tadinya subur semakin tidak subur. Nah ini kalau 20 tahun kita masih terus dipukul dengan kimia terus tiap hari, semakin 20 tahun lagi secara keberlanjutannya saya yakin ini harus ada perubahan yang sifatnya menyeluruh di Kabupaten Purworejo. Nah ini tentu butuh fondasi yang kuat, karena berubah dari kimia ke organik ini bukan hal yang mudah. Merubah kebiasaan itu kan hal yang sulit. Iya, butuh proses yang lama. Butuh proses, kemudian dari angka produksi saya yakin ketika perubahan transisi awal ini produksi pertanian juga pasti akan menurun. Lebih ribet juga bagi teman-teman petani. Maka harus ada intervensi pemerintah di sana, karena petani ini untuk dirubah ke organik tanpa ada nilai tambah ekonomi di sana akan sulit. Maka harus ada ruang intervensi pemerintah masuk, terkhusus di pasca panennya ini. Jadi supaya petani-petani kita ini merasakan nilai tambah ekonomi, di pasca panennya ini pemerintah masuk dan mulai menciptakan ekosistem industri pertanian di Kabupaten Purworejo. Ini yang menjadi tugas pemerintah. Jadi jembatan antara petani ke pasar ini harus jadi tugas pemerintah. Tidak bisa kita serahkan 100% kepada pasar bebas, kepada mekanisme pasar. Kalau kita pasrah aja serahkan pada mekanisme pasar, ya selamanya petani kita nggak akan sejahtera. Berarti intervensi yang konkret yang akan dilakukan supaya nggak terlalu diberikan kepada pasar bebas? Nah, satu, kita akan melakukan pendampingan mulai dari masa tanam sampai dengan masa panen. Dan yang paling penting, kita akan membentuk badan usaha yang bergerak di industri pertanian. Fungsinya badan usaha ini apa? Satu, dia menjadi jembatan dari petani ke market, ke pasarnya ini. Nah, maka kalau kita bicara pasar, maka kita akan bicara pasar ini kan tidak hanya pasar lokal. Tapi insya Allah ke depan kita bisa ekspor, kita bisa lintas kabupaten. Nah, maka kita butuh hubungan kerja bisnis to bisnis. Karena kan
investor dan lain sebagainya ini kan males ya kalau hubungannya sama pemerintah ya B2G itu. Maka kita bikin badan usaha di situ. Nah ini yang harapannya bisa menjaga stabilitas proteksionisme harganya kita mainkan di situ melalui industri pangannya kita. Melalui industri pangan. Ya. Berarti ini salah satu concernnya dari agenda. Kan tadi ada banyak nih. Salah satunya pertanian. Ini salah satunya. Karena kenapa ini kita taruh nomor 1? Karena memang PDRB-nya Kabupaten Purworejo itu dominannya masih sektor pertanian. Yang kedua, kultur masyarakat kita di Purworejo ini masih dominan kultur agraris. Nah, sehingga kalau kita bicara fungsi dan tugas dari seorang kader partai, menambah tenaga kaum marhen, itu kan tugas pertama dan utama dari kader partai itu adalah menambah tenaga kaum marhen. Maka yang kita sebut kaum marhen di sini siapa? Kalau kita bicara Kabupaten Purworejo, ya mayoritas petani. Maka agenda prioritas kita yang pertama adalah itu tadi, ayam petani nih. Ayam petani nih. Ayam petani nih. Kalau agenda prioritas yang keduanya, Mas? Yang kedua kita bicara masalah perekonomian makro. Kita namakan di situ Rame Pasare. Sebenarnya ini agenda ini kita sederhanakan namanya Rame Pasare. Tapi sebenarnya ini adalah ekonomi makro di Kabupaten Purworejo. Bagaimana kita penguatan UMKM, kemudian mendorong anak-anak muda kita ini untuk bisa berwira swasta. Jadi kita ingin ke depan kita ciptakan anak-anak muda kita ini tidak lagi dididik untuk sebagai pegawai. Kita tidak ingin anak-anak muda kita ketika lulus SMK, ketika lulus kuliah, itu mindsetnya jadi karyawan. Kita bukan bilang menjadi karyawan itu salah, enggak. Betul. Tapi paling nggak mindsetnya itu. Syarat negara maju. Kita kalau amati negara maju itu rata-rata angka entrepreneurship-nya pasti di atas 8 sampai di atas 10%. Nah, Indonesia ini angka entrepreneurship-nya kita masih di angka 3,6%. Maka ke depan kalau kita mau menuju Indonesia Emas 2045 betul-betul Indonesia Emas, bukan Indonesia cemas, salah satu kuncinya ya kita cetak wiraswastawan yang ada di Kabupaten Purworejo. Sehingga ke depan anak-anak muda kita ini akan kita berikan satu, tentu perbekalan secara sumber daya manusianya, kemampuannya, ini kita asah. Kemudian yang kedua paling penting adalah akses modal. Nah harapannya dengan anak-anak muda kita ini mulai bergelut sebagai wira swasta, maka dia akan membuka lapangan pekerjaan bagi teman-temannya yang ada di Kabupaten. Tapi nanti untuk proses penyaringannya sendiri bagaimana, Mas? Nah, satu nanti tentu kita akan melakukan bisnis model ini harus mereka buat dulu. Jadi anak-anak muda yang sekarang mungkin duduk di bangku SMK, yang sekarang di bangku kuliah, ini kita minta, ayo bikin bisnis model kalian mau seperti apa. Nah itu yang nanti kita akan berikan akses permodalan. Karena saya percaya di Kabupaten Purworejo ini potensinya luar biasa, potensi alamnya luar biasa, potensi manusianya juga luar biasa. Karena dulu Purworejo ini kan kota pendidikan ya. Jadi kami percaya bahwa ketika kita menggandeng, berkolaborasi dengan teman-teman kita, khususnya anak-anak muda kita ini, maka ke depan anak-anak muda kita ini tidak lagi mindsetnya untuk jadi pegawai, tapi justru mereka bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, minimal punya mindset seperti entrepreneur lah. Betul. Gitu kan ya, mindset entrepreneur. Mau umroh juga masih belum mampu. Nah ini kita coba berikan apresiasi dengan memberangkatkan mereka ke Tanah Suci umroh. Kalau untuk guru agama Katolik misalnya, guru sekolah minggu, ya kita berangkat ke Yerusalem misalnya dan lain sebagainya.